Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun faluhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Karena Bu Profesor Inayah ngomong cinta-cinta, maka pertama yang saya sebut adalah istri saya tercinta. I love you. Muah. Saya sebut yang lain secara cepat ya. Pak Ketua dan Sekretaris Senat yang sudah berpesan pidatonya yang lucu ya. Tadi banyak nangis-nangis katanya. Kemudian kita urut secara cepat Bu Prof. Emma Marhumah, terima kasih Bu. Bu Prof. Isnur Lelawati, Prof. Barmawi Monte, kemudian Pak Warek 3, Pak Dr. Abdul Rozaki, kemudian Bu Prof. Syafaatun Al-Mirzana, kemudian yang ujung Bu Prof. Sekar Ayu Aryani, yang di belakang mohon berdiri Prof. Abdul Karim, Prof. Muhammad, Prof. Suseknan Azhari, Pak Dr. Muhammad Yusuf, Prof. Sri Sumarni, Prof. Kamsi, Pak Dr. Afda Waiza, Bu Dr. Khurul Wardati, Pak Dr. Muhammad Wildan, hampir Bu ya. Kemudian Pak Profesor Baydawi, Pak Profesor Kebarongan, Tasman, Pak Profesor Kasman, dan terakhir Kebarongan itu ya. Terakhir Bapak Dr. Muhammad Sodik. Saya minta Bu Inayah untuk memberi list daftar tamu. Ternyata jumlah listnya yang harus disebut ada 201. Beliau tadi saya hitung sudah menyebut 76. Apakah sisanya saya sebut gitu ya? Waktunya habis gitu ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya urut saja dari sebelah sana biar fair ya. Pak Profesor Sahiron Samsudin, terima kasih Prof. Beliau dari Tawangmangu tadi pagi ya. Tadi malam saya juga di sana, saya ngebut ke sini takut ketinggalan ya. Nanti gimana saya bisa dipecat dari warga Kebarongan. Terima kasih Pak Direktur, Pak Dr. Muhammad Zain, Romo Rektor, Romo Bagus Laksana, terima kasih Romo. Kemudian thank you very much Ibu Amina Wadud for your presence, thank you. Dan istri saya tadi sudah saya sebut lagi gitu ya. Kemudian Mas Heri dan putra-putrinya, Bu Rodia terima kasih dan Pak Mamat. Dan yang di belakang tentu saja tadi ada Pak Waston ya. Oh iya Pak Waston ya. Saya sudah ini Pak, mata saya sudah plus gitu ya. Kemudian Pak Fahmi Mukodas, Bang Hum, terima kasih Pak Humaydi Sari Romas, saudara kami dari Kebarongan, Pak Solihan ya, kita Kebarongan kan ya, Bu Eli, setiap lebaran kita ketemu, Bu Eli, Bu Dekan ya. Kemudian tadi ada Prof. Iskandar, saya lihat ada di sana bersama Pak Damami, ya, betul, Pak Damami, terima kasih. Kemudian Pak Zuli Qadir tadi di mana ya? Tadi, wah duduk di sana beliau, sudah senyum-senyum di depan. Kemudian Pak Yitno dari Jember, ini kawannya Bu Dekan, Pak Yitno dari Jember ya. Kemudian Bu Elga Sarapung tadi sudah disebut, Prof. Widya Stuti, BNPT, Bu Budi Wahyuni tadi juga sudah disebut. Pak Hajam dari Cirebon tadi, WA-an saya, di mana Pak Hajam ya, Pak Dekan dari Cirebon. Pak Yusuf Rahman, terima kasih Prof. Senior kita, Ketua Forum Dekan, senior saya di Montreal, dan juga ketemu Bu Inayah. Mbak Hidayatul Thoyibah tadi saya lihat ada, nggak tahu sekarang. Di mana? Oh ada tadi ya, sampaikan sudah saya sebut gitu ya. Beliau kawan saya sekelas, nanti payah saya nggak diundang kalau ada apa-apa. Seluruh Dekan Usuluddin, seluruh warga Ikapmawi, seluruh warga Kahmi, saya tidak bisa, santri Leler, Kiai Kebarongan, santri Kebarongan, tetangganya, Pak D-nya, Bule, Bude, semuanya.
Prof. Sairozi. Prof. Sairozi mana? Oh, J. Oh, monggo Prof. Sairozi, terima kasih. Ketua Bawaslu, mana Ketua Bawaslu? Oh, Bu Wati, ya terima kasih sudah datang juga ke rektorat. Dan Mbak Retno. Mbak Retno, mohon maaf hampir kelewatan. Kualat Mbak Retno ya sudah banyak membantu kita. Kemarin ini perbincangan saya dengan Bu Inayah. Keluarga kebarangan tekan pirang besyu. Gitu. Rika Bunga mbok wis dadi profesor. Sedelok maning ya madang, mbok wis ngelih. Pecel genjer kembang kecombrang karo mendoan, enak, kencot. Ini perbincangan kita kemarin ya. Persinggungan saya dengan Bu Inayah sudah setua pohon ketapang di depan Fakultas Usuluddin itu sendiri. Pohon itu seingat saya ada ketika kampus Usuluddin lama warnanya biru dan hijau berdiri. Setelah itu kampus itu ganti dengan kampus yang dibangun Prof. Amin Abdullah dan Pak Dr. Jarod Wahyudi. Kampus bangunan lama adalah nostalgia yang menyaksikan Bu Inayah belajar di tafsir hadis bersama Pak Dir Pak Waryono, Gus Hilmi, Pak Dr. Nur Ikhwan, Pak Dr. Dadi Nur Haiti, dan Bu Rumtini, Bu Rustini, istrinya Pak Muhaimin, Ketua PKB. Ibu Lia almarhum, istri Pak Marzuki, Mas Abdullah, Pak Suyitno, dan kawan-kawan lama. Saya dulu masih santai, belum banyak tanda tangan seperti sekarang. Selalu mengaitkan semua peristiwa dengan lagu. Waktu itu persahabatan kami waktu kuliah dengan cara pinjam-meminjam catatan. Makan di angkringan, jalan kaki dari jalan Bimo Kurdo ke jalan Timoho. Dengan mendengarkan lagu-lagu syahdu. Karena belum ada Instagram dan TikTok. Salah satu lagu Nini Carlina yang menjadi hit tahun 90 adalah Gantengnya Pacarku. Gantengnya pacarku, tak jemu-jemu aku memandangmu. Kumisnya pacarku, kumisnya pacarku, lengket-lengket bikin lengket hatiku. Bu Inayah tersipu malu ini ya, terus terang saja ya. Penyanyi Nini Carlina adalah artis dari Banyuwangi, pasangan Dul Sumbang, sezaman dengan Iwan Fals, Ahmad Albar dan Mel Sandi. Lagu itu ngetop, Bu Inayah tahu persis siapa yang disindir di situ. Saya kira sahabat cowok asal Jawa Barat. Sekaligus menandakan teori queer feminism. Yaitu mempertanyakan lagu kok yang dipuja dan dijadikan objek selalu perempuan. Kenapa tidak sekali-kali laki-laki dan kumisnya gitu ya. Ini sekaligus juga praktek queer feminism, membongkar maskulinitas dan dominasi patriarkis. Yang dijadikan permainan adalah kumisnya pacarku ya. Kita kutip pidato beliau pada halaman 15. Silahkan dibaca sendiri, enggak akan saya baca. Tadi sudah dibaca banyak ya. Saya ingat rahasia yang menjadi lelucon. Saya berkunjung ke kos Bu Inayah. Di belakang sebelah barat IAIN Sunan Kalijaga. Saya berjalan kaki dari Jalan Bima Sakti. Waktu itu biasa jalan kaki karena tidak punya motor. Di situ malah diterima oleh ibunya Bu Inayah, Bu Rodiah, Bu Nyai. Beliau masih bergaya muda dan gaul. Beliau menyanyikan lagu keroncong lama, tepatnya lagu lama. Yen ing tawang ana lintang cahayu,
Aku ngenteni tekamu. Lagu Jawa ini jelas patriarkis dari sudut pandang tertentu, lain dengan Nini Carlina. Lagu Waljinah ini tentang perempuan yang dipuja laki-laki, sangat maskulin. Bu Rodiah menyanyikan lagu itu dengan logat keroncong, tetapi cengkoknya bukan tembang. Saya kira feminisme atau queer yang merupakan bagian dari dekonstruksi bisa dipahami dengan santai lewat lagu-lagu lama kita. Biar mudah, tidak terlalu tegang dengan teori-teori. Terus terang, saya sering apel di tempat kos Bu Inayah. Dari yang serius sampai tidak serius, kawannya satu kamar juga kawan istri saya. Ya. Juga kawan Bu Inayah, membicarakan kuliah, lagu, dan lain-lain. Saya tahu siapa saja yang datang ngapeli Bu Inayah. Siapa saja yang kirim jajan dan bunga. Saya juga ikut menikmati bagian dari oleh-oleh itu. Siapa saja yang kirim salam lewat saya. Saya adalah Mak Comblang. Saya meregulasi yang kirim salam dan kirim jajan. Jadi saya ambil keuntungan. Kita kembali pidato pada halaman 7. Saya kira secara epistemologis ya. Ini saya kutip kalau ini biar agak serius. Pada halaman 7. Dalam perspektif epistemologis, feminis pengetahuan bersifat kontekstual dan situated. Struktur pengetahuan mencakup gender, ilmu, agama, kelas sosial, dan ras. Agensi memiliki buat dan menambah sesuatu. Kira-kira adalah peran saya yang disindir sini sebagai Mak Comblang dan regulasi salam dan jajan. Ketika Bu Inayah pindah kos, setelah kuliah akan berakhir, beliau pindah ke Jalan Bimo Kurdo, dekat dengan kos saya. Saya tahu Mas Heri, suaminya ini, sedang apel dengan mobilnya yang keren itu. Mas Heri sahabat saya yang datang di ruangan saya pada saat saya semester 2. Mas Heri adalah seorang bisnismen yang sukses. Yang akhirnya menjadi mentor bulu tangkis saya. Ya. Mas Heri sering menjemput Bu Inayah ketika latihan bahasa Inggris dengan saya di gedung Rektorat Timur. Saya kira saya masih ingat betul tentang senior kita satu ini dan saya ingat betul Bu Inayah kehilangan motornya di depan Kopma. Ya. Motornya itu baru itu, hilang itu. Saya ingat itu. Terus Pak Mas Heri menghibur ya. Enggak apa-apa hilang, nanti beli lagi gitu. Teks pidato beliau pada halaman 14 tetap menerangkan tentang queer, bisa dibaca. Tentang gerakan transgresif, melampaui batas-batas yang diterima secara umum dan mengaburkan batas, yang terus-menerus mempertanyakan asumsi tentang apa yang dianggap wajar, baik identitas seksual, ekspresi gender, atau hubungan seseorang. Saya kira ini sangat tepat menggambarkan kehilangan motor dan latihan bahasa Inggris. Salah satu lagu yang menjadi soundtrack persahabatan lama kami adalah Air Supply. Waktu itu ngetop banget dengan suara pitch-nya yang tinggi. I would rather hurt myself than to ever make you cry. There's nothing left to say but goodbye. Itu sering di setel di kos-kosannya. Nah, lagu ini syarat makna dan mungkin mengingatkan lagu-lagu lain seperti The Wind of Change, Scorpion, dan juga Still Loving You dengan nada yang tinggi dan syahdu. Lagu Air Supply merupakan menekankan equality atau kesamaan. Tidak hanya mengingat masa lalu berjalan dari Bima Sakti menuju Bimo Kurdo dan Timoho pada jam 7 malam, Sabtu malam Minggu dengan gontai ketika tidak diterima apel.
Kita akan teringat masa lalu dengan lagu yang diputar. Dan ini juga menggambarkan binary. Ketika kita berpisah, yang sakit tidak hanya satu pihak, tetapi dua pihak. Yang perempuan dan yang laki-laki. Ini juga termasuk equality, gender equality. Sama-sama menderita. Ketika kita berpisah, sama-sama menderita. Begitu juga kritik Bu Inayah, bahwa ulama tidak semuanya laki-laki seperti di MUI, Majelis Ulama Indonesia. Tetapi kadangkala dan selalu diperlukan ulama perempuan seperti di KUPI, Konferensi Ulama Perempuan Indonesia, di mana Bu Inayah aktif. Ini pada halaman 16 misalnya, dalam perspektif teori queer, akar penindasan perempuan saat ini dan di masa lalu, atau kelompok manapun disebabkan oleh adanya pemikiran biner yang mau tidak mau memberikan prioritas pada pihak yang dianggap istimewa dari biner yang relevan. Halaman 16. Bapak Ibu semuanya, saya dan Bu Inayah dipertemukan di guru-guru kita. Prof. Siswanto Masruri mengajar kita AMDI, aliran modern dalam Islam. Bukunya yang dibawa selalu bukunya Daliar Nur. Ya. Daliar Nur ini adalah cendekiawan dari Padang, beretnis Minang, dan terakhir mencoba terjun ke politik tapi tidak cukup beruntung. Ya. Kemudian guru kita yang lain adalah Prof. Amin Abdullah, baru pulang dari Turki, sangat bersemangat mengenalkan interdisciplinary, multidimensional approaches, dan integrasi interkoneksi yang menjadi simbol Kementerian Agama. Dan di dalam pidato beliau jelas-jelas disebut. Itu artinya waktu diajar Prof. Amin Abdullah, beliau juga mengingat saya. Kira-kira begitu. Ya. Saya masih ingat rumah Profesor Amin Abdullah di sebelah timur. Kita lewati dengan jalan kaki. Melewati poliklinik saat ini. Itu dulu rumahnya Pak Zarkasi, rumahnya Pak Humaydi Syarif Romas, dan rumahnya Pak Abdul Rahib, dan paman kita bersama, Prof. Sa'ad Abdul Wahid. Jambunya masih belum dipotong, masih ada di sana. Pohon mangganya juga masih berbuah, masih produktif. Pak Hum, tadi kemana? Ya, jambunya masih ada, ya Pak Fahmi Muqaddas, jambunya masih ada. Setelah program bahasa di UIN, IAIN, saya memperoleh kesempatan melanjutkan S2 di Kanada, di McGill. Bu Inayah juga mengunjungi kami. Bu Emma Marhumah juga mengunjungi. Bu Rohaini juga mengunjungi. Bahkan Prof. Amin Abdullah tinggal program postdoktoralnya dan menyaksikan saya dan istri saya itu menikah dengan saya. Ya. Saksinya, walinya adalah Bu Aryani. Nah, duduk di belakang, dan Prof. Yudian Wahyudi. Pertama kali saya berjumpa dengan istri saya di Buck Building, Religious Studies Montreal. Saya bermain sepatu roda. Nah, saya lihat dari kejauhan matanya lebar, bundar, berbinar. Saya bertanya, kamu dari mana? Dari Jakarta. Tepat di Ru University, McGill University. Setelah kenalan, masa dari Jakarta? Dari Banyumas. Dari mana? Dari Kebarongan. Oh, saya sudah ke sana waktu Mbak Iin menikah gitu. Oh, Mbak Iin yang itu saya kenal. Nah, dari situlah perbincangan dimulai dan menjadi alat senjata saya untuk selalu bersambung. Pada tahun 1994 memang saya berkunjung ke pesantren Kebarongan, pesta pernikahan Mbak Iin dan Mas Heri. Waktu itu bersama rombongan Usuluddin dan Pak Agus Salim Sitompul almarhum yang tadi disebut. Ketika saya mau menikah ada pro dan kontra di Kebarongan. Ya. Saya tidak tahu posisi Bu Inayah ini yang pro atau yang kontra gitu ya. Jangan-jangan yang kontra. Banyak sekali yang terang-terangan mencegah, tidak bisik-bisik gitu. Kamu jangan nikah sama orang itu. Saya tahu dia apel di mana gitu ya. Dan saya tahu kisah-kisahnya. Jangan, awas gitu. Tapi istri saya tetap menikah dengan saya. Alhamdulillah. Pada halaman 22, kembali ke teks biar serius ya. Teks terakhir yang saya kutip. Selalu mempertanyakan kemapanan untuk sebuah perubahan
yang bangunan perubahan barunya memberikan ruang pada perempuan, semua identitas termasuk mereka yang terpinggirkan. Istilah trans digunakan untuk menunjukkan bahwa bangunan ini melampaui wacana, tetapi sampai pada praktek yang menjadi bukti adanya wacana idealis tentang keadilan dan inklusivitas. Saya kira saya dan Bu Inayah bertemu di sini. Kebetulan saya mendalami keragaman dan saya memegang prinsip inklusivitas, kesetaraan, dan kita berjumpa di sini, saya, istri saya, dan Bu Inayah. Dan secara fisik kita sering rapat bareng-bareng sambil karaoke lagu-lagu lama karena lagu-lagu baru sulit untuk dikuasai. Lebih mudah lagu-lagu Bruri P5 yang nadanya rendah, tidak terlalu tinggi. Sekarang iklan. Bapak Ibu sekalian, mohon izin Romo Bagus pada tanggal 13 Februari 2023 UIN Sunan Kalijaga akan menyelenggarakan gelar honoris causa untuk 1. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf. Tepuk tangan. 2. Kepada perwakilan PP Muhammadiyah Bapak Dr. Sudibyo Markus. Tepuk tangan. Dan yang ketiga adalah perwakilan dari Vatikan, yaitu Kardinal Miguel Angel Ayuso Guijo. Langsung ditunjuk oleh Paus Fransiskus. Mohon tepuk tangan. Ini adalah simbol dan baru saja saya dengan Pak Warek 3 menyusun tema yang pas gitu ya. Temanya itu selalu berubah-ubah. Ini akhirnya kita sepakati membangun persaudaraan dalam keragaman kemanusiaan. Saya kira cukup dahsyat Pak Warek 3 ya. Ini kita sepakati. Akademika UIN Sunan Kalijaga kita harapkan untuk menulis opini di koran, menulis artikel ilmiah di jurnal, meramaikan di berita-berita koran dan di media sosial untuk anugerah honoris causa kita. Demi keragaman, kebineka tunggal ikaan dan persaudaraan yang tetap menghargai perbedaan. Bapak Ibu sekalian, selera kita memang selera lama, selera Eric Clapton, Queen, Rhoma Irama, Mansyur S, dan Bruri P5. Saya menyukai lagu-lagu Dua Lipa, Jonas Blue, Pink, Ed Sheeran, tapi sulit ditiru. Akhirnya saya memilih yang lama saja. Saya kira Bu Prof Inayah juga sama, lagunya lama kalau karaoke. Ya. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falunahiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.